Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan anggota kelompok 10. Pertama ada Kezia Vanessa Aristosa dengan ujung NIM 27 dan Apriliani Karunia Dewi dengan ujung NIM 47, Ahmad Rio Aji Saputra dengan NIM 83, Putri Novama Altari dengan ujung NIM 97 dan Robertus Pandega Pramodia Simanulang dengan ujung NIM 93. Pengertian power supply. Power supply atau catu daya adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pada dasarnya power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Sesuai dengan pengertian power supply pada komputer, maka fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti hardboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Berdasarkan rangkaiannya, power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu satu, power supply internal, yaitu power supply yang dibuat terintegrasi dengan motherboard atau papan rangkaian induk, contohnya amplifier, televisi, DVD player. Power supply-nya. Penjelasan rangkaian. Yang pertama, sambungkan trafo pada bagian primer ke listrik 220 volt AC. Yang kedua, sambungkan output trafo pada bagian sekunder ke dioda bridge. Yang ketiga, output receiver dilanjutkan ke kapasitor elektrolit yang berfungsi untuk meratakan ripple pada arus DC. Yang keempat, tambahkan IC LM317 di mana pin 1 yaitu adjust terhubung ke potensio untuk mengatur tegangan. Pin kedua yaitu tegangan output akan dijadikan output AC dan voltmeter. Pin ketiga, tegangan masuk yaitu menerima input dari LVO atau filter. Dan selanjutnya voltmeter pada kabel merah atau plus disambungkan pada kaki IC Vout. Kabel yang berwarna hitam disambungkan dari output kapasitor elektrolit. Out dari power supply pada kabel merah atau plus dari kaki IC Vout dan yang berwarna hitam dari kaki potensio. Baik, ini merupakan simulasi dari rangkaian power supply. Di sini kita ada menggunakan alternator sebagai sumber arus. Lalu selanjutnya kita menggunakan transistor. Baik, ini merupakan simulasi rangkaian power supply di mana kita menggunakan adanya alternator sebagai sumber arus. Lalu di sini ada trafo. Jika mengikuti trafo yang kita pakai pada alat, yaitu trafo 3 ampere. Nah, di trafo 3 ampere ini kita ada 18 volt ya di ujung, ada 12 gitu. Lalu di sini ada dioda bridge. Kalau di sini 5 ampere. Tapi kalau di alat yang sudah dibuat tadi merupakan dioda dengan ukuran 8 ampere, di mana dioda yang baiknya dipakai itu merupakan lebih besar daripada ampere yang ada di trafo ini gitu. Bahkan lebih baik adalah 5 kali lipat dari trafo yang kita pakai. Berarti kalau 3 ampere bagusnya itu merupakan 15 ampere gitu. Tapi
mulai dari 5 ampere dan itu tadi 8 ampere artinya sudah 2 kali lipat, bahkan mau menuju 3 kali lipat itu sudah cukup begitu. Lalu selanjutnya di sini adalah kapasitor. Di sini kami menggunakan kapasitor sebesar 10.000 mikrofarad. Di sini menggunakan 2. Lalu selanjutnya itu adalah resistor dengan 330 ohm. Ini resistor kedua, kalau resistor pertama itu 220 ohm. Lalu di sini ada regulator. Nah, selanjutnya di sini ada LED kita menggunakan warna kuning dengan 2,2 volt. Lalu selanjutnya ada potensiometer dengan ukuran 10.000 dan di sini adalah voltmeter yang akan mengukur hasil output yang ada nantinya gitu. Dan ini adalah ground. Nah, ketika alternator memberikan arus di sini merupakan di sini merupakan arus AC dari sini. Lalu masuk ke trafo. Dari trafo itu di sini tuh mana tulisannya? Pada intinya di sini itu adalah plus. Di sini plus, di sini minus. Lalu dari trafo ini arusnya masuk. Nah, masuk ke dioda. Nah, di sini ini kan ada 4 diodanya. Dioda 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu akan jalan ke dioda yang kedua. Karena ini kan di sebelah sini ini adalah anoda dan yang sebelah sini itu adalah katoda. Nah, karena arusnya tidak bisa masuk begitu ke katoda, jadi dia masuknya di anoda. Lanjut, nah tapi nggak masuk ke sini karena ya sama aja nggak bisa masuk di katodanya. Lanjut ke sini maka akan mengisi kapasitor, lalu resistor gitu. Terus juga maka dia akan hidup ya LED-nya ketika dia melewati, ada arus yang melewatinya. Lalu di sini kapasitornya diisi sebanyak yang kapasitornya gitu. Lalu lanjut, nah ketika arus yang sudah ada di sini itu sudah adanya penyearah, dimana di sini tuh sudah masuk semua, sudah terisi, maka akan kembali lagi ke sini. Lalu sudah masuk kembali ke sini, dia akan nanti sudah masuk. Nah, dia akan kembali ke sini setelah terisi ya. Lalu akan masuk kembali ke sini, itu akan masuk ke dioda ketiga karena dia tidak akan masuk ke sini. Ini kan anoda, jadi dia lebih ke sini langsung aja ke trafo. Nah, begitupun ketika ini kan tadi plus, di bawah sini ada minus. Ketika minus masuk, nah masuknya itu, nah ini minus, maka dia akan masuk ke sini. Lalu lanjut ke D4. D4 itu akan kembali mengisi ke kapasitor, resistor gitu. Begitu pula di sini kan ada regulator. Nah, di sini ada tegangan input, tegangan output. Nah, setelah dia masuk, dia maka akan keluar kembali. Ini bersama-sama langsung naik lagi ke sini. Nah, dari sini dia akan ke D1. Dari D1 kembali ke trafo. Begitu. Ini bolak-balik, tapi hasil dari AC di sini dan ke sininya itu DC, dan output yang diterima di sini itu akan selalu bernilai positif karena kan dia sudah walaupun dia balik ataupun dari yang negatif di sini, dia akan tetap menghasilkan yang positif gitu. Lalu berikut simulasinya. Di sini ketika alternatornya sudah diberikan nilai 18 volt lalu dengan 50 Hz berarti 10 milisecond. Lalu di sini masuk ke trafo dengan dioda dan kapasitor, LED-nya hidup menghasilkan 23 volt gitu. Di sini ketika potensiometernya di 81% atau ibarat kata kalau pemutar hanya 3/4 gitu. Nah, ini cukup mendekati ya kalau di alat sesungguhnya atau fisiknya, alat fisik itu senilai 29, berapa gitu. Nah, ini ketika 81% artinya kan sedikit lagi untuk mencapai maksimalnya begitu, itu senilai dengan 23 gitu. Dan tentunya
tegangan yang dihasilkan ini pula dipengaruhi oleh trafo yang dipakai, dioda yang dipakai, dan beban-beban seperti resistor yang ada LED, ada regulator, dengan kapasitor yang kami pakai begitu kan. Mengapa juga jadi alasan memakai 10.000 begitu, karena memang semakin besar kapasitor yang dipakai maka semakin kecil kemungkinan untuk meledak begitu. Begitupun juga untuk di dioda ya, untuk sebagai penyiar ini memang seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya sesuai dengan ukuran ampere yang ada di trafo. Kalau kita menggunakan 3 ampere maka minimal alangkah dan baiknya 5 kali lipat dari trafo yang dipakai begitu. Dan ini simulasi yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.